Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada hari ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara dalam jaringan, daring atau online. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat beribadah kepada Ibu, Bapak, dan seluruh jemaat dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima ini. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga tidak menghilangkan esensi ibadah itu sendiri. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto, STH Emin, dengan tema khotbah Percaya Allah yang membangkitkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah pagi ini dengan pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih yang menjadi dasar kehidupan gereja sepanjang masa. Dan hukum kasih itu tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita jauh dari hidup dalam kasih. Karena itu marilah kita datang pada Tuhan dengan rasa sesal dan malu, kita mohon pengampunan dari Tuhan atas hidup kita yang jauh dari kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, karena kami sadar di hadapan-Mu tidak seorang pun yang layak. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan dan menjamah kami. Sucikanlah kami dari segala dosa dan najis kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia setia dan adil. Ia memberikan anugerahnya kepada kita semua. Karena itu mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyatukan hati datang pada Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau memanggil kami untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menerima kami dan bahkan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Dan sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti, kami percaya dan taat akan firman Tuhan.
Dan kami berdoa kepadamu kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kuasa kepada hamba-Mu untuk membacakan dan memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran. Doa ini kami mohon kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes ayat 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya.
tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku."
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman-Nya setiap hari. Hosiana. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menurut saudara, apa yang diharapkan oleh seseorang ketika mengalami penderitaan? Pasti doa-doanya supaya penderitaan itu segera berlalu. Bahkan berupaya dengan segala macam cara supaya penderitaan itu segera berakhir. Ketika penderitaan itu terus-menerus dialami, ketika doa yang dilakukan, upaya yang dilakukan tidak juga mengurangi penderitaan, tetapi justru semakin memperberat penderitaan, bisa-bisa orang menjadi kehilangan harapan. Dan bisa jadi juga orang kehilangan iman ketika penderitaan itu terus berlalu. Terus ada dan tidak bisa berlalu. Bagaimana dengan kita orang percaya ketika harus menghadapi penderitaan? Ketika menghadapi situasi tidak seperti yang kita harapkan, ketika menghadapi situasi tidak seperti yang kita inginkan, ada hal yang perlu diperhatikan. Kita orang percaya memiliki Tuhan, bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang menghidupkan. Karena itu apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, seharusnya tidak membuat kita khawatir dan takut. Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini menunjukkan kepada kita 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang harus kita imani untuk dapat merasakan kuasa kebangkitannya. 3 hal inilah yang perlu kita imani. 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita imani untuk dapat merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mendengar kabar ada orang utusan datang kepadanya memberi kabar kalau Lazarus itu sakit keras. Lazarus punya saudara Maria dan Marta. Mereka bertiga adalah keluarga yang sangat kompak dan mereka saling mengasihi. Sehingga ketika Lazarus ini sakit, maka keluarga ini menjadi sangat sedih. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Dan keluarga ini mengasihi Tuhan Yesus. Maka ketika Lazarus sakit, mereka mengirim utusan untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mengabarkan bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Ini sangat menarik, saudara. Kenapa dikatakan dia yang engkau kasihi sakit? Kenapa dia dikatakan Lazarus yang mengasihi engkau sakit? Kenapa mereka tidak mengatakan kami yang mengasihi engkau sakit? Tetapi kenapa utusan ini mengatakan dia yang engkau kasihi sakit? Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi Lazarus. Bukan kita yang mengasihi Lazarus, mengasihi Tuhan. Tetapi ini menarik untuk kita pahami. Perlu kita renungkan bersama bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, apakah memang benar kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita justru menyangkali kasih kita kepada Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan inilah yang perlu kita imani bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhanlah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Nah, dari ungkapan
dia yang engkau kasihi sakit. Ini juga menunjukkan kepada kita sebuah realita bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu bisa sakit. Orang yang dikasihi Tuhan ternyata bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami berbagai macam masalah yang membuat hidupnya menderita. Ternyata Lazarus yang dikasihi Tuhan mengalami sakit. Maka orang sakit itu belum tentu karena dia berbuat salah, karena dosa. Maka hati-hati saudara, jangan kita menghakimi orang yang mengalami penderitaan. Jangan kita menghakimi orang yang sakit. Karena ternyata orang yang dikasihi Tuhan pun juga bisa sakit. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Dan kasih Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupannya. Dan kalau kita membaca di dalam perikop kita ini, kita bisa menunjukkan bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada keluarga ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah mengimani bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, kasih Tuhan tidak pernah habis, kasih Tuhan terus menerus, dan bahkan kasih Tuhan tidak tergantung dari respon kita. Kalau kita mau jujur, setiap hari Tuhan memberkati kita, setiap hari Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pernahkah? Apakah setiap hari kita juga mensyukuri, merasakan kasih Allah? Kalau kita mau jujur, justru seringkali kita sering mengeluh. Kita tidak puas dengan segala macam hal. Padahal setiap hari Tuhan mengasihi kita. Walaupun orang-orang mengeluh, walaupun orang tidak puas, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Dia terus mengasihi, terus memberkati. Itulah kasih Allah. Dan bahkan kasih Allah yang sangat luar biasa adalah Dia datang untuk menyelamatkan kita, orang yang tidak pantas untuk diselamatkan. Itulah kasih Allah yang sudah nyata. Kalau Allah sudah berkenan menyelamatkan kita, maka Tuhan pun tetap akan mengasihi kita sepanjang hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tidak akan melepaskan kita dari kasih Allah. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengasihi kita. Itu yang harus diimani, bahwa walaupun orang lain tidak mengasihi kita, walaupun dunia meninggalkan kita, ada satu yang tetap mengasihi kita, Tuhan. Maka kita perlu bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita. Itu yang harus diimani. Yang kedua saudara, adalah rencana Tuhan Yesus. Kalau yang pertama yang perlu kita imani bahwa kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa. Yang kedua adalah rencana Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menerima kabar, berita bahwa Lazarus yang dikasih sakit, logikanya kalau kita mengasihi seorang dan mendengar kabar orang yang kita kasih itu sakit, kira-kira kita segera datang membesuk atau tunggu 1 bulan lagi, tunggu 2 minggu lagi? Tidaklah, kita akan segera berkemas-kemas untuk segera membesuknya. Itu sebagai wujud perhatian, sebagai wujud kasih. Tetapi yang sangat menarik, ketika Tuhan Yesus mendengar dia yang engkau kasih sakit, ternyata Tuhan Yesus dengan sengaja menunda 2 hari. Bayangkan saudara, menunda 2 hari. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kenapa Tuhan Yesus menunda 2 hari? Dan apa akibatnya ketika Tuhan Yesus menunda 2 hari? Ketika Tuhan Yesus tidak hadir dalam situasi yang sangat kritis yang dialami oleh Lazarus, akibatnya Lazarus mati. Kalau begini kira-kira yang salah siapa saudara? Ketika sudah diberi kabar, dia yang engkau kasih sakit, tidak segera besuk, tidak segera datang, akibatnya mati. Kalau Yesus datang, kalau Tuhan datang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi itu tidak dilakukan Tuhan. Maka kalau kita yang jadi Marta dan Maria, bisakah kita menerima ini? Semuanya menjadi terlambat karena Tuhan sudah tidak segera datang, menunda kedatangannya, dan Lazarus mati. Maka semuanya menjadi terlambat. Maka ketika Tuhan Yesus pada hari lain datang ke sana, Marta menjumpai mereka. Maka secara spontan Marta sepertinya
orang Jawa itu ngelok gitu ya. Artinya Marta mengungkapkan kejengkelannya. Kalau Tuhan ada di sana, saudaraku tidak akan mati. Ini ada beberapa yang menarik. Sebenarnya Marta punya keyakinan, iman. Kalau Tuhan Yesus ada ketika Lazarus sakit, pasti saudaraku tidak mati. Ini sebuah iman yang luar biasa. Tetapi ternyata iman Marta ini terbatas. Hanya ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus tidak hadir, saudaraku mati. Sepertinya Tuhan Yesus tidak punya kuasa. Kuasa Yesus ada ketika ada bersama-sama dengan mereka. Ketika secara fisik Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka, sepertinya Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Marta lupa bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas. Tetapi itulah realitanya yang terjadi. Marta menjadi sangat menyesal karena Tuhan Yesus tidak segera datang, yang mengakibatkan saudaranya mati. Ini menjadi perenungan, kenapa Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari. Saudara dikasih Tuhan, jawabnya ada di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ternyata dalam setiap peristiwa Allah itu punya rencana. Setiap peristiwa, setiap kejadian Allah itu punya rencana. Nah dari sini ketika Tuhan menunda 2 hari itu bukan tanpa rencana, bukan tanpa maksud. Coba kita bayangkan, kalau Tuhan Yesus segera datang dan menjumpai Lazarus yang sakit, dan Tuhan Yesus Lazarus sembuh, akhirnya Lazarus sembuh. Kira-kira sesuatu yang mujizat yang luar biasa atau biasa-biasa saja? Saya pikir itu biasa-biasa saja, karena Tuhan Yesus sering melakukan yang demikian. Tetapi sekarang Lazarus sudah mati 4 hari. Orang mati 4 hari itu sudah busuk. Semuanya sudah hancur, hampir hancur, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi kemungkinan lain, sudah busuk. Tetapi justru itulah yang Tuhan rancangkan. Ketika 4 hari Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus datang. Dan di situ Tuhan menyatakan rencananya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa. Sehingga mereka yang melayat pada waktu itu, orang-orang yang melihat, menyaksikan peristiwa itu, percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita memiliki rencana sendiri, kita memiliki harapan sendiri. Doa-doa kita sepertinya mengatur Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga kita mendikte Tuhan. Kenapa Tuhan segini dan harusnya begini dan segala macam. Ketika seperti yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, saudaraku, tidak akan mati. Seringkali manusia memiliki pemikiran yang sama dengan Maria dan Marta. Tetapi Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan jongos. Tuhan bukan hamba kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengatur, yang punya rencana. Tuhan tidak bisa diatur, Tuhanlah yang harus mengatur kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Maka kalaupun sekarang kita menghadapi situasi yang sulit dengan wabah virus corona ini, mungkin kita berdoa segera berakhir dan segala macam. Mungkin sepertinya Tuhan terlalu terlambat dan segala macam. Hilangkan itu semua. Di balik semua peristiwa ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas rencana Tuhan melalui peristiwa ini, nama Tuhan dimuliakan. Supaya kita menyaksikan perkara-perkara besar yang akan dilakukan oleh Allah. Sehingga semua orang melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu yang kedua, Tuhan punya rencana, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Maka jangan sampai kita menjadi putus harapan, kehilangan semangat ketika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan.
Percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang menghidupkan, dan Dia punya rencana yang luar biasa. Ini yang perlu kita imani. Yang ketiga, saudara, yang ketiga yang perlu kita imani adalah kuasa Tuhan Yesus. Kalau yang pertama adalah kasih Tuhan Yesus, yang kedua adalah rencana Tuhan Yesus, dan yang ketiga yang perlu kita imani adalah kuasa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyaksikan semua orang menangis, ketika melihat Maria menangis, Marta menangis, orang-orang kampung menangis, mereka meratap. Ya jelaslah, karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka kehilangan seseorang yang sangat berarti. Sesuatu yang menarik, saudara, timbul dalam pikiran kita. Sebetulnya Maria Marta tidak perlu menangis sampai seperti itu, meratap seperti itu. Karena mereka bertiga, Lazarus, Maria, Marta, ini bersaudara. Kalau Lazarus mati, maka warisan kan jatuh kepada mereka, saudara. Harusnya Maria Marta ya nangis sebentar sajalah, karena mereka akan menerima warisan. Tetapi mereka walaupun tahu warisan akan mereka terima, tetapi mereka tetap menangis. Kenapa? Bagi mereka harta warisan tidak lebih berarti daripada seorang yang namanya Lazarus. Cinta mereka, kasih mereka lebih berarti. Saudara lebih berarti daripada harta yang akan mereka terima. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara orang lain lebih berarti dibandingkan kekayaan kita? Ini menjadi perenungan bagi kita. Nah saudara, ketika Maria, Marta, dan orang kampung meratap karena Lazarus yang mereka cintai kasih itu mati, Tuhan Yesus juga ternyata ikut menangis, saudara. Saya pikir Tuhan Yesus bukan gembeng, saudara. Disitulah Tuhan menunjukkan solidaritasnya. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Tuhan solider dengan mereka. Tetapi ketika orang berbisik-bisik, mereka mengatakan, lihat mereka mengasihi Dia. Betapa Yesus mengasihi mereka. Sementara ada yang mengatakan, apa Yesus tidak melakukan sesuatu? Dia yang memelekkan orang buta, yang menyembuhkan orang. Apakah tidak bisa menyembuhkan Lazarus hingga mati? Ini yang membuat Tuhan Yesus masyhur. Ungkapan ini sebenarnya ada mengandung mereka menyalahkan Yesus. Kalau Yesus mengasihi mereka, kenapa kok ditunda sampai akhirnya Lazarus mati? Jangan-jangan nek ndek itu mengasihi, Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, harusnya segera disembuhkan. Sekarang sudah terlambat, wis mati. Itu yang membuat Tuhan Yesus masyhur. Karena mereka hanya memahami kuasa Yesus ada ketika Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus tidak ada, mereka mengatakan Yesus tidak bisa apa-apa. Semua sudah selesai, wis mati, patang dino. Maka ketika itu Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan, kematian ini dirancang untuk memuliakan anak Allah. Maka Tuhan Yesus menghadapi situasi yang demikian, menengadah ke atas. Untuk supaya mereka tahu bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan, kuasa yang dimiliki oleh Yesus adalah kuasa Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Bapa. Dan dia menyatakan kuasanya. Maka dipanggillah Lazarus untuk membuktikan bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa. Buka pintu. Oh maaf, bukan pintu ya. Batu besar. Beser itu batu. Marta secara spontan, arep opo meneh, wis patang dino, wis bau, semua sudah selesai. Itu menunjukkan bahwa Marta sudah kehilangan harapan. Memang sudah mati 4 hari, sudah bau, terus mau apa lagi? Kok dibuka, golek perkara. Tuhan Yesus katakan apa? Sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada Marta, kalau kamu percaya,
kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan benar, maka Tuhan Yesus membuktikan sabdanya, Lazarus keluarlah. Dan betul Lazarus keluar, jeling, jeling, jeling. Kenapa jeling-jeling? Nggak semua terikat semua, saudara, kan tidak bisa jalan. Nah, ketika Lazarus keluar, orang menjadi heran, orang menjadi takjub. Orang yang sudah mati 4 hari busuk ternyata hidup. Lepaskan semua, biarkan dia pergi. Saudara, siapa yang berkuasa atas kematian? Kalau bukan Allah, tidak ada yang lain. Maka Tuhan Yesus membuktikan kuasanya, menyelesaikan masalah yang manusia sendiri sudah angkat tangan dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, karena itu saudara, jangan takut ketika situasi kondisi kita sepertinya menakutkan, sepertinya membuat kita kehilangan harapan. Tidak. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Walaupun situasinya sepertinya ditambah lagi, mungkin kita akan mendengar berita-berita yang luar biasa, tetapi jangan takut, jangan khawatir. Kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa. Ketika manusia sudah kehilangan harapan, ketika manusia sudah tidak bisa apa-apa, justru disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Saudara dikasih Tuhan, karena itu percayalah, jangan takut dan khawatir. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang punya rencana luar biasa bagi kita. Dan kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk saat teduh sejenak. Sebelum bersama-sama kita menata hati untuk mempersiapkan diri dalam pendadaran, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Ternyata kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang memiliki rencana yang luar biasa atas kami, dan Allah yang punya kuasa yang tak terbatas. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus minggu yang akan datang, perjamuan kudus Jumat Agung. Karena itu kiranya Engkau berkenan mempersiapkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Jumat Agung bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu saat ini kita akan menguji diri, semua masing-masing menguji diri, bahwa kita bersama-sama diundang. Sebagai keluarga kita diundang untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Telah tersedia bagi kita roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan perlu kita sadari, supaya kita menguji diri sebelum kita makan dan minum roti dan minum anggur perjamuan. Karena itu mari bersama-sama kita menguji diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyatakan kesiapan dan kesanggupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Kita berdoa. Kami bersyukur kalau Engkau berkenan memanggil kami masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Secara istimewa kami bersama-sama akan menyelenggarakan perjamuan kudus Jumat Agung. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengikuti dengan cara yang layak, sehingga perjamuan kudus itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan sungguh kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu mohon, kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, mengawal mereka, melindungi mereka dari segala macam mara bahaya, dari segala sakit penyakit yang ada. Mampukan kami untuk tetap tegar menghadapi situasi yang sulit ini. Karena itu ya Tuhan, kami menyatukan hati datang kepadamu mohon, kiranya Engkau berkenan menyatakan rencana-Mu bagi bangsa ini, bagi gereja-Mu dan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, karena itu mampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, karena itu kami berdoa untuk para medis yang berjuang dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi untuk mengatasi virus corona ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, memberi kekuatan ekstra bagi mereka. Kami mohon berkat-Mu, keluarga-keluarga mereka Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Tuhan sendiri akan memberkati kehidupan mereka semua. Kami mohon Tuhan memberi hikmat dan kekuatan ekstra bagi para medis yang bekerja siang malam untuk saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan, kesabaran dan harapan, supaya mereka boleh tetap menyandarkan harapannya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk penyebaran virus corona ini, kami terus berdoa kepadamu. Kiranya Engkau sendiri akan mengendalikan semuanya. Kami percaya kepadamu bahwa Tuhan punya rencana di balik peristiwa ini, supaya kami semakin menyadari kelemahan kami. Dan semakin kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mengasihi dan punya rencana yang luar biasa. Karena itu kami percaya kepadamu, pada saatnya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana alam yang lain, gunung meletus, banjir dan segala macam. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, melindungi dan menolong mereka. Berilah kekuatan dan harapan supaya mereka tidak berputus asa ketika harus menghadapi penderitaan yang harus mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit, seluruh jemaat-Mu yang sudah lanjut usia sehingga tidak dapat bersama-sama beribadah karena kondisinya yang lemah. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah mereka satu persatu sehingga mereka disembuhkan. Demikian juga kami berdoa supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, menjaga kehidupan kami dalam menjalani hidup ini. Kiranya hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan Tuhan tetap terjaga dan terpelihara. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk masa-masa Paskah ini. Biarlah semakin kami menghayati tentang kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam masa-masa Paskah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami terus berdoa. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, mencukupkannya
sehingga mereka pun boleh tetap menjalani kehidupan dalam berkat Tuhan. Anak-anak kami kiranya Tuhan melindungi, menjaga supaya tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Sekarang ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah setiap kami. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan. Karena itu bersama kita mendasari dengan firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, dan niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, menyucikan dan mengkuduskannya, sehingga berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan undur dari tempat ini untuk kembali menjalani kehidupan kami. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menaungi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita membuka hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.